kekuatannya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati para pejabat utama Polda Kalimantan Barat, hadir Bapak Karoop, Bapak Dir Lantas, Bapak Dir Sabara, Bapak Dir Pamorfit, Bapak Kasat Brimob. Yang saya hormati Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Dandim 1207. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat utama Polresta Pontianak, rekan-rekan dari POM AL, rekan-rekan Satpol PP, para perwira, serta seluruh peserta apel dalam rangka kegiatan sosialisasi dan penertiban yang saya cintai dan saya banggakan. Senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah. Malam hari ini kembali kita akan melaksanakan tugas kegiatan himbauan, sosialisasi sekaligus penertiban aktivitas masyarakat khususnya Kota Pontianak di tengah pandemi virus corona ataupun COVID-19 yang mewabah hampir di seluruh negeri, termasuk di dalamnya adalah Kalimantan Barat dan Kota Pontianak. Rekan-rekan sekalian, kesempatan apel malam ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kegiatan yang kita lakukan dengan peningkatan kekuatan mulai sudah berlangsung 2 hari, ini hari yang ketiga. Kita melaksanakan tugas penertiban khusus di Kota Pontianak dengan penebalan kekuatan dari jajaran Polda dan juga Kodam serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut dikandung maksud untuk memberikan dan memastikan kepada seluruh masyarakat agar betul-betul mengurangi aktivitas di tengah sebaran virus corona khususnya di Kalimantan Barat dan Kota Pontianak dengan angka yang setiap hari semakin bertambah namun tidak didukung dengan tingkat kedisiplinan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah, himbauan para pemuka agama dan juga himbauan petugas yang sudah dilakukan dari jauh-jauh hari sejak awal sebaran virus corona di wilayah kita. Oleh karena itu, pengerahan kekuatan dengan jumlah besar dipandang sangat perlu untuk memberikan himbauan sekaligus menertibkan aktivitas masyarakat yang masih saja membandel, aktivitas masyarakat yang masih tidak memperdulikan keselamatan pribadi maupun orang lain dengan masih beraktivitas di luar. Oleh karenanya rekan-rekan, malam ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan dengan mulai tahapan-tahapan preemptif sampai dengan preventif, tahapan himbauan, sosialisasi sampai dengan penertiban bagi masyarakat yang masih membandel, yang masih keluar rumah tanpa ada kepentingan ataupun keperluan yang jelas. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi tahapan kegiatan kita malam hari ini masih dalam rangka salah satu bentuk keprihatinan kita, pemerintah daerah, ya Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan kita semua terhadap aktivitas masyarakat yang dirasa sudah mulai menurun atau tingkat kesadaran masyarakatnya mulai menurun. Masyarakat kembali beraktivitas, ada peningkatan. Nah, ini yang tentunya juga menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa upaya memutus mata rantai sebaran virus corona ini semakin terkendala dengan aktivitas masyarakat yang masih ramai. Oleh karena itu kegiatan malam hari ini kembali kita turunkan kekuatan dalam jumlah yang cukup besar, 500 lebih. Kalau kemarin 527 personil kita turunkan, hari ini ada penambahan dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan juga Kota Pontianak kita tambahkan. Artinya bahwa kekuatan yang kita turunkan malam ini menunjukkan keseriusan kita, keseriusan pemerintah, TNI, Polri untuk betul-betul
mengharapkan kepada seluruh masyarakat mematuhi himbauan yang diberikan oleh pemerintah, para pemuka agama dan juga petugas di lapangan. Ini semuanya kita lakukan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk siapa-siapa, tapi kepentingan masyarakat dan kepentingan kita semua, agar kita bisa segera memutus mata rantai sebaran virus corona yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Tindakan nyata sendiri untuk para yang pelanggar sendiri, untuk masyarakat. Kami masih terus akan melakukan himbauan-himbauan, termasuk juga melakukan penertiban terhadap aktivitas masyarakat yang masih nongkrong-nongkrong. Di beberapa titik yang kami pantau masih ada yang membandel ya, dengan berkumpul nongkrong hanya untuk kepentingan-kepentingan yang menurut kami jauh dari sekedar upaya kita bersama. Yang mereka hanya bernongkrong dan lain sebagainya di tengah sebaran virus corona yang ada di wilayah kita. Ini tentunya hal yang sangat memprihatinkan, dan selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain ya. Jadi virus corona ini kalau kena bukan hanya diri sendiri yang jadi korban, tapi orang lain pun ikut terpapar. Orang lain yang beraktivitas dekat, berinteraksi dekat dengan yang bersangkutan juga akan terpapar. Ini akan kita tertibkan. Kalau masih ada yang kumpul-kumpul akan kita bubarkan ya. Kita tidak melakukan himbauan, kita bubarkan. Kalau membandel ya akan kita bawa ya, kita bawa. Undang-undang sangat jelas ya, pasal 214 ya, Undang-Undang nomor 4 juga tentang wabah penyakit menular itu sangat jelas ya. Barang siapa yang menghalangi, barang siapa yang tidak mengindahkan himbauan, ini ada sanksi hukumnya. Namun demikian tentunya harapan kami masyarakat tersadar lah ya, agar mau mengikuti himbauan, agar sadar betul bahwa daerah kita termasuk daerah yang cukup banyak korban yang diakibatkan. Oleh karena itu malam ini selain himbauan, sekiranya memang ada ditemukan yang masih membandel, mohon maaf sekali, kita akan lakukan tindakan tegas ya. Kita akan lakukan penertiban untuk masyarakat yang masih berkumpul. Komandan, kalau tingkat kesadaran masyarakat seperti apa sih, Komandan? Berbanding terbalik ya datanya, antara data jumlah korban yang terus meningkat berbanding terbalik dengan tingkat kesadaran masyarakat. Pada kesempatan ini saya katakan tingkat kesadaran masyarakat menurun ya, kembali menurun. Ya, di awal-awal masyarakat cukup patuh, Kota Pontianak cukup tertib ya, namun sekarang aktivitas cukup banyak. Kami sadar ya, kami paham bahwa saat ini memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya aktivitas masyarakat sebagaimana biasanya ya cukup banyak, cukup ramai di sore hari sampai dengan malam hari. Namun tentunya kita juga harus paham, kita juga harus sadar, masyarakat juga harus sadar bahwa saat ini Ramadan kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ramadan kali ini kita dalam kondisi di tengah suasana wabah virus yang cukup banyak menelan korban. Ini dibutuhkan kesadaran kita bersama. Jangan egois, jangan mementingkan kepentingannya sendiri, tapi harus juga mementingkan kepentingan orang lain. Bapak Kapolri sudah mengingatkan kepada kita, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ini yang harus kita lakukan. Jadi di tengah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kepatuhan masyarakat, ini sangat rentan sekali terhadap angka yang juga terus bertambah. Inilah upaya kita untuk memutus mata rantai. Jangan hanya berharap dengan tenaga medis, jangan hanya berharap dengan kehadiran petugas, tapi masyarakat itu sebagai pemegang kunci cepat atau lambatnya virus corona bisa segera kita atasi di Kota Pontianak. Baik. Untuk titik-titik yang di timur, ya wilayah timur, aktivitas yang cukup ramai itu di wilayah Kelurahan Saigon, ya termasuk di sekitarnya juga aktivitasnya cukup ramai. Kemudian di wilayah utara, ya di Pasar Siantan cukup ramai. Kemudian di wilayah kota itu Jalan Merdeka, kebiasaan masyarakat nongkrong-nongkrong di Sotong Pangkong. Ya, kami tidak melarang berjualan, silakan boleh berjualan, masyarakat boleh berjualan. Ya, namun tentunya dengan tidak mengizinkan atau tidak membolehkan para konsumen makan di tempat. Silakan dibungkus dibawa, itu yang kami izinkan untuk mencegah jangan sampai ada berkumpulnya orang dalam satu tempat dengan waktu yang relatif lama. Kemudian
masih di wilayah perbatasan antara kota dan barat, ya, itu di daerah Sungai Jawi. Ya, Sungai Jawi ini juga sangat memprihatinkan, aktivitas masyarakatnya cukup ramai. Ini pun akan terus kita himbau. Kami, TNI, Polri, dan petugas masih menunggu kajian analisa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Sekiranya memang diperlukan tindakan yang lebih tegas untuk melakukan pembatasan aktivitas, TNI, Polri siap, ya, Polda Kalimantan Barat, Kodam 12 Tanjung Pura, Kodim 1207, dan Polresta siap untuk menegakkan aturan untuk melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Kemudian di wilayah selatan dan tenggara juga ada beberapa titik yang masih dirasa perlu dilakukan sentuhan-sentuhan, dan aktivitas kita, kegiatan kita juga berdasarkan ANEF yang dilakukan dari Dinas Kesehatan, titik ataupun kelurahan terbanyak pasien, ya, kelurahan terbanyak pasien yang tersebar di Kota Pontianak. PSBB, jam malam, itu langkah ataupun tahapan berikutnya yang mungkin saja dilakukan, mungkin saja diambil manakala memang dirasa masyarakatnya tidak patuh terhadap himbauan. Kita akan evaluasi dari sebaran ataupun penambahan jumlah pasien, jumlah orang yang terpapar, ditambah lagi dengan aktivitas masyarakat. Sekiranya memang itu dianggap perlu, ya tidak menutup kemungkinan jam malam akan diberlakukan. Karena aktivitas di bulan Ramadan, ya, biasanya mulai dari sore di atas jam 3 sampai dengan malam. Ini cukup ramai. Makanya salah satu alternatifnya adalah pemberlakuan jam malam. Kemudian PSBB sebagaimana kita ketahui juga harus ada syarat-syarat sebelum kita mengajukan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, kalau syarat-syarat itu dipenuhi, ya mungkin saja pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Wali Kota, akan mengajukan usulan kepada Kementerian Kesehatan agar Kota Pontianak diberlakukan PSBB. Nah, pada saat ini semua sudah keluar, ya tentunya tindakan tegas ataupun hukum akan diberlakukan kepada siapa saja, ya, siapa saja yang melanggar ataupun tidak mematuhi aturan. Baik.